Yang dikasih Tuhan, puji Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita? Terpujilah nama Tuhan. Kita sudah banyak memuji dan menyembah Tuhan, dan tiba saatnya kita akan menikmati firman Tuhan. Firman ini adalah senantiasa menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Asal kita yakin dan percaya, tidak bimbang, tidak ragu, maka firman itu, pribadi Allah sendiri, itu yang akan bekerja dalam kehidupan kita. Sekali lagi salam sejahtera bagi kita semua. Biarlah kasih karunia dan bahagia Tuhan selalu dicurahkan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan 2 minggu yang lalu saya sampaikan bahwa untuk kita berjuang naik ke gunung Tuhan, syaratnya kita harus mentahirkan diri. Amin saudara. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Orang yang bersih tangannya, murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Dialah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan untuk menerima berkat-berkat yang daripada Tuhan. Jadi untuk datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, terlebih dahulu kita harus memiliki sikap mentahirkan diri, menyucikan diri kita. Kenapa? Karena Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kudus. Firman Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Memang kata kudus, kata suci hari-hari ini rasa-rasanya semakin mustahil. Rasa-rasanya semakin nonsens gitu, nggak masuk akal. Kenapa? Karena ya kita lihat hari-hari ini dosa di mana-mana. Seperti penggenapan firman Tuhan sudah berkata ya bahwa dunia ini sudah berada di bawah kuasa si jahat. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 19 itu kan, bahwa iblis sekarang bagaikan singa yang mengaum-ngaum. Dia berjalan keliling mencari orang yang dapat ditelannya, karena dia tahu kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi, waktunya sudah sangat singkat. Jadi dia berusaha siapa saja yang lemah imannya, ya dia taburi benih si jahat, jatuh imannya, hancur. Ya, siapa-siapa yang enggak kuat, siapa-siapa yang enggak waspada, yang tidak berjaga-jaga, jatuh imannya, meninggalkan Tuhan, murtad, hancur ibadahnya, enggak jelas hidupnya. Ya, iblis berjalan keliling. Siapa-siapa yang nanti didapatinya masih setia, wah, dia menunggu waktu yang baik, dia keliling lagi ke tempat yang lain. Nanti datang lagi, keliling lagi, dia coba lagi, dia tunggu waktu yang tepat saudara. Itulah pekerjaan setan. Selama kita hidup di dunia ini, maka kita harus sadar bahwa hidup kita ini bagaikan peperangan saudara. Jangan kita hanya pikirkan ya bagaimana pokoknya supaya aku kebutuhanku tercukupi, rumah tanggaku diberkati. Tidak. Tetapi sebenarnya tanpa kita sadari kita sedang berperang ini saudara. Ada kuasa-kuasa yang tak kelihatan yang mencoba selalu untuk menjatuhkan atau merontokkan kehidupan kita. Nanti sekonyong-konyong kalau kita lengah, iblis itu mulai masuk. Lewat nikah rumah tangga, entah lewat ekonomi, ya, entah lewat uang, ini lagi mamon saudara. Banyak berjatuhan saudara, termasuk hamba-hamba Tuhan. Tapi kita harus waspada. Selalu firman Tuhan katakan, Yesus selalu katakan kepada murid-muridnya, berjaga-jagalah, waspada. Iblis, dia selalu mengintai saudara. Tapi ketika kita tetap kuat, tetap menyala-nyala dalam mengikut melayani Tuhan, saya yakin kita pasti menang. Amin saudara? Ya. Iblis selalu berusaha menumbangkan iman anak-anak Tuhan. Dia selalu menjelajah dan menjatuhkan iman kita. Dan Yesus katakan, apabila anak manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Akan banyak nanti iman anak-anak Tuhan mulai jatuh saudara. Ya, karena bosan menanti kedatangannya. Katanya mau datang. Apa? Segala sesuatu dari dulu tetap kayak dulu, nggak datang-datangnya begitu saudara. Sehingga banyak nanti mulai lupa untuk berjaga-jaga, dan tiba-tiba nanti anak manusia datang barulah terkejut semua saudara. Karena dia nanti datang di saat yang tidak kita sangka saudara. Jadi hari-hari ini kekuatan kita harus tetap waspada, harus tetap berjaga-jaga. Berjaga-jaga identik dengan berdoa saudara.
Yesus katakan kepada murid-murid, berjaga-jagalah, berdoalah. Tidak sanggupkah kau berdoa 1 jam saja katanya. Berjaga-jaga artinya berdoa. Kita harus banyak berdoa hari-hari ini, saudara. Karena ketika kita berdoa, alam supranatural ini terjadi peperangan kuasa, saudara. Mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan yang sedang bekerja hari-hari ini tuh. Iblis kan bekerja lewat udara, saudara. Udara selalu kita hirup. Kalau kita tidak netralisir kuasa-kuasa setan ini, ya kita tanpa sadar mulai terhanyut. Karena kita selalu menghirup udara yang sudah terkontaminasi dosa ini. Makanya selalu kita berdoa. Ya, kemanapun kita pergi melangkah. Dan ini enggak saya hanya omongan doang, saudara. Saya saksikan kami misalnya pergi-pergi kemanapun ya, yang terutama agak jauh ya, kami selalu berdoa dulu. Istri saya mau berangkat selalu berdoa dulu kita yuk gitu. Bukan dia berdoa sendiri, berdoa sama, saudara, berdoa sama. Mau memberikan persepuluhan, berdoa dulu, apa saja berdoa. Jadi nggak hanya omongan doang, tapi dipraktekkan dulu, saudara. Supaya ya udara ini dinetralisir. Ada roh-roh jahat ini, saudara, yang mempengaruhi pikiran manusia. Ya, tapi kita patahkan, kita tengking kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Dibinasakan dia nggak bisa, saudara, karena belum waktunya. Hanya bisa dipindahkan, diusir, saudara. Pindah tempat lain dia, saudara. Harus terus berjaga-jaga, haleluya. Ya, 2 minggu lalu juga saya sampaikan supaya kita bisa tetap kuat, mampu terus berjuang ikut Tuhan, naik ke Gunung Sion. Ya, memang butuh banyak tenaga, saudara. Ya, kemarin saya katakan bahwa manusia itu butuh yang namanya rumah atau tempat tinggal. Jadi pada hari ini adalah lanjutan dari khotbah saya 2 minggu yang lalu dengan tema membangun rumah rohani yang kokoh, saudara. Membangun rumah rohani yang kokoh. Rumah rohani. Seperti halnya Tuhan memiliki tempat kediamannya di sorga, demikianlah manusia juga harus memiliki rumah sebagai tempat tinggal. Dan rumah sejatinya harus menjadi tempat terbaik dari segala tempat yang lainnya. Karena disitulah kita akan mendapat ketenangan. Di situ kita bisa beristirahat, memulihkan tenaga kita. Di situ kita bisa berkumpul dengan keluarga kita. Di situ kita bisa memulihkan tenaga kita dan membersihkan segala aib-aib kita, yaitu di rumah, saudara. Memang sebenarnya rumah kita sejati adalah di sorga. Anak-anak Tuhan nanti akan kembali ke rumah kita yang sedang dipersiapkan Tuhan Yesus. Ya, kan Tuhan Yesus berkata, sebab aku pergi ke sana untuk mempersiapkan tempat. Tempat berarti rumah, saudara. Dipersiapkan rumah bagi anak-anak Tuhan. Supaya nanti kalau rumahnya sudah jadi, saudara, nanti dia jemput. Nah, sama kayak mempelai laki-laki, dia jemput kekasihnya. Ayo, sudah siap rumah kita. Mantap. Nah, kita juga, saudara, mau masuk pesta perjamuan kawin anak domba ya, tentunya kita harus siap-siap. Jangan nanti didapatinya tidak suci, najis, saudara, telanjang. Nanti dia katakan, enyahlah kamu, aku tidak mengenal kamu, katanya. Celakanya kalau memang sepanjang hidupnya berbuat dosa, dibegitukan mungkin wajar. Tapi yang tak wajar, selama ini di rumah Tuhan, melayani Tuhan, hamba Tuhan pula, tahu-tahu dikatakan seperti itu, apa enggak sesak hati kita, saudara? Enggak kenal rupanya Tuhan selama ini, kan gawat, saudara. Hanya kita terus berjaga-jaga, kata Tuhan. Ada 3 macam rumah yang harus kita pelihara, saudara. Yang pertama itu keluarga. Jadi keluarga ini rumah, saudara. Yang kedua, rumah penggembalaan, rumah rohani kita. Sistem Tuhan, ya, kita adalah domba-domba yang bagaikan kawanan dengan satu gembala. Makanya dia lahir di kandang domba. Dialah makanan rohani kita. Domba-domba makan di dalam palungan.
Yesus terbaling di dalam palungan. Kita bagikan domba-domba. Supaya rohani kita kuat, ya kita harus tergembala. Firman Tuhan katakan Amsal 12 ayat yang ke 26 ya. Orang benar mendapat tempat penggembalaannya. Nah, itu yang kedua, saudara. Dan yang ketiga, rumah sesungguhnya adalah hati kita. Ya, ini mau saya bagikan pada siang hari ini. Yang pertama itu yang penting adalah keluarga, saudara. Rumah tangga ini adalah rumah yang harus kita bangun dengan kokoh, saudara. Rumah tangga harus memiliki fondasi yang kuat, fondasi yang kokoh. Mengapa? Karena rumah ini bagaikan tempat perlindungan kita. Karena ada bencana yang akan selalu menerpa. Ada banjir, ada angin, ada badai, saudara, hujan. Tetapi sepanjang rumah ini kokoh, fondasinya kuat, maka dia akan bisa menjadi tempat perlindungan. Fondasi yang kokoh itu apa? Yaitu batu karang yang teguh, itulah Kristus Yesus, itulah firman Tuhan. Efesus pasal 6, kita mulai dari sini, saudara. Efesus pasal yang kelima, ya. Efesus pasal yang kelima, apa perikopnya? Ayat yang ke-22. Efesus pasal 5 ayat yang ke-22. Perikopnya baca. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Iya, jadi dasar itu disebut fondasi. Fondasi. Apa fondasi daripada sebuah keluarga itu? Adalah kasih Kristus. Harus menjadi fondasi. Kristus harus menjadi dasar di dalam membangun satu rumah tangga, sehingga keluarga itu menjadi rumah tangga yang kuat, saudara. Siapa yang paling menentukan di dalam keluarga itu untuk bisa kuat adalah seorang kepala keluarga, saudara. Jadi seorang kepala keluarga atau suami harus memiliki otoritas untuk membawa keluarganya, terlebih untuk datang beribadah kepada Tuhan. Contohnya siapa? Itulah Yosua, saudara. Yosua 24 ayat yang ke-15. Yosua punya otoritas. Dia punya kekuatan untuk membawa keluarganya untuk datang beribadah kepada Tuhan. Coba dibaca. Demikian firman Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah kepada sehari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah yang seberang sungai Efrat, atau Allah yang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Ya, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi Yosua ini punya otoritas kuasa untuk membawa seisi rumahnya, termasuk pembantu-pembantunya, untuk datang beribadah kepada Tuhan. Jadi seorang suami itu sebenarnya ya pada dasarnya itu adalah imam. Imam yang memimpin keluarga untuk bisa datang beribadah kepada Tuhan. Maka keluarga ini akan menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Makanya seorang suami harus punya otoritas, wibawa yang harus dia jaga dan dia bangun, saudara. Bukan lewat ancaman, bukan lewat paksaan. Jadi wibawa itu datang bukan lewat ancaman, harus beribadah ya, harus beribadah. Bukan lewat ancaman seperti itu, saudara. Bukan lewat paksaan, bukan dengan marah-marah, bukan, saudara. Tapi wibawa itu datang ya dibangun seiring dengan respect dari keluarganya. Oh, bapakku memang betul berintegritas. Ya, jadi anak-anaknya pun taat, saudara. Disegani, saudara. Ya, ini harus kita sebagai bapak-bapak ya, harus kita jaga wibawa kita. Ada amin?
supaya anak-anak kita respect dengan kita. 1 Timotius 3 ayat yang keempat, jangan sampai wibawa kita dengan paksaan atau dengan ancaman, saudara. Ya, Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. ya. Seorang suami kalau sempat kehilangan wibawa, kehilangan otoritas terhadap istrinya, nggak bisa lagi didengarnya, istrinya nggak mau lagi dengar cakapnya, ya. Anak-anaknya juga nggak mau lagi dengar cakapnya, saudara. Maka itulah hal yang paling memilukan bagi seorang orang tua, saudara. Waduh, nggak percaya lagi anak-anaknya sama dia, saudara. Jadi ini harus dijaga, bukan lewat paksaan. Pokoknya kau harus turuti apa yang kubilang, bukan seperti itu, saudara. Rasa wibawa ini kita bangun lewat integritas kita, bisa dipercaya, memang betul, ya, membawa kepada hal yang baik, yang positif, sehingga anak-anaknya pun percaya, istrinya pun percaya, saudara. Kan begini yang dialami Ahasiweros. Coba panggil dulu Ratu Wasti supaya diperlihatkan dulu kecantikannya yang luar biasa itu kepada tamu-tamuku. Gak mau, saudara. Aku pun pesta, katanya. Wah, gawat, saudara. Makanya, ya, suami menjaga, istri juga bantu, tolong suaminya. Kadang-kadang justru istrinya yang malah menghancurkan wibawa suaminya, dimarah-marahi di depan anaknya, dikau-kaukan dan sebagainya, saudara. Jangan. Jaga wibawa suami di depan anak, di depan keluarga. Ya. Ini penting, saudara. Supaya keluarga ini jadi kokoh. Ada amin? Supaya kuat, saudara. Karena ada angin, ada badai, ada hujan, banjir, semua ini akan terus menerpa bahtera keluarga, saudara. Tapi kalau kuat, dasarnya adalah kasih Kristus, pasti menang, saudara. Anak-anak pun pasti akan tunduk, saudara. Seperti Yosua tadi kan, aku seisi rumahku, kita beribadah ke sini ya, turut semua, saudara. Jangan ada yang bangkang, saudara. Namanya kepala kan begitu. Kalau kepala pun nggak mau, kami mau di sana sini, wah hubar habir semua, saudara. Ada wibawanya, otoritasnya, saudara. Dengan cara bagaimana dibangun wibawa ini? Yaitu dengan cara mengasihi dan memuliakan perempuan. Nah itu pula, saudara. Ternyata cara membangun otoritas kepala keluarga adalah dengan cara mengasihi, memuliakan perempuan. Mulai dari istri, orang tua, mama, saudara. Harus dimuliakan. Anak perempuannya dimuliakan, dikasihi. Ya, jangan sampai berlaku kasar terhadap perempuan, dikasihi. Kan ada firman Tuhan katakan, hormatilah istrimu sebagai teman pewaris dari kasih karunia, supaya doamu jangan terhalang. Ada kekuatan kita, ada power kita kalau kita berdoa, saudara. Enggak hanya kata-kata yang lepas di udara, enggak. Anak-anak Tuhan ketika berdoa enggak sembarangan, ada kuasanya, saudara. Seorang kepala keluarga berdoa itu bukan begitu berlalu saja, saudara. Ada kuasanya yang mengalir, saudara. Tapi ya harus dijaga ini tadi, marwahnya ini, saudara. Jadi bagaimana tadi caranya membangun otoritas ini, yaitu dengan mengasihi dan memuliakan perempuan. Nah itu pula, saudara. Bukan begini, bukan 100% dibagi-bagi. Sama istriku lah yang paling besar sekian, kemudian mamaku sekian, anak perempuanku sekian. Bukan begitu, saudara. Semuanya 100%. Ada amin? Semuanya 100%. Semuanya dikasihi. Jangan ditanya perempuannya, kalau ditanya istrinya, harus aku yang paling dikasihi, baru mamamu ya. Aku sekarang udah istrimu. Mamanya juga gitu. Harus aku yang lebih dikasihi ya, aku yang melahirkan kau daripada istrimu. Itu kan
Begitu saudara. Kalau ditanya perempuannya, jangan. Kembali kepada dasar Kristus ini, firman Tuhan. Amin saudara. Kembali kepada firman Tuhan 100%. Semua dikasihi. Ini yang sering pergumulan saudara. Bagaimana supaya ya mertua mengasihi menantunya dan sebaliknya saudara. Kadang-kadang ya banyak terjadi problema saudara. Tapi sepanjang seorang suami itu mampu berlaku dengan benar, dengan bijaksana. Makanya coba dibaca saja 1 Petrus 3 ayat yang ke-7 ya. 1 Petrus 3 ayat yang ke-7 ya. Demikian firman Tuhan. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Nah, harus bijaksana. Nah, ini kadang kita kalau nggak bijaksana, berat sebelah, ini yang bisa jadi menimbulkan konflik, saudara. Semua harus 100%, semua dikasih. Terus, sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. ya. Jaga otoritas sebagai seorang kepala, sebagai seorang suami. Pantangan, nah ini pantangan sering kita lakukan saudara. Jangan berlaku kasar kata firman Tuhan. Jangan berlaku kasar terhadap perempuan khususnya saudara. Jangan kasar, ini kadang-kadang namanya laki-laki saudara. Kadang-kadang kita kasar. Karena kita mau pokoknya ditaati saudara. Jadi kita mulai kasar tanpa sadar. Kolose 3 ayat 19. Apa kata firman Tuhan? Ini mungkin Tuhan mau supaya bahtera rumah rohani kita kuat ya. Ada amin saudara? Amin. Ya, jadi kita harus perkuat ini rumah tangga. Mulai dari keluarga, penggembalaan dan juga hati kita saudara. Ya. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ada amin? Amin. Iya. Jangan berlaku kasar. Istri ini ya memang gitu dibuat Tuhan saudara. Sekali kita kasar, 50 tahun lagi ingat dia saudara. Ya cuman memang begitu namanya perempuan saudara. Ya. Kalau nggak mau gitu ya sama laki-laki lah kita hidup saudara. Ya memang begitu dari sononya. Agak apa saudara, kompleks dia. Cara berpikir perempuan agak ribet lah memang. Seperti itu saudara, keliling-keliling dulu. Begitu, kalau kita kadang-kadang cenderung to the point. Perempuan harus agak kompleks dia. Nah bagaimana pula ya, ini bagi keluarga yang pada umumnya. Bagaimana pula ada suami yang bagaimana kalau ada suami yang tidak berlaku seperti seharusnya atau tidak menjadi seorang suami yang bijaksana, tidak melakukan seperti layaknya seorang suami. Nah, bagaimana pula? Atau memang sudah meninggal, nggak ada lagi suaminya. Ini bagaimana pula? Nah inilah butuh perempuan yang lebih tangguh dan bijaksana. Terpaksa saudara. Karena tidak ada suami atau ada pun suaminya tapi tidak berlaku seperti seharusnya. Entah kemana saudara. Tidak berlaku sebagai seorang imam. Entah apa-apa yang dilakukan. Gak usah bertanggung jawab, disuruh bawa doa aja gak bisa saudara. Nah ini seperti gak ada imamku. Ya, cemana ini Pak Pendeta? Anaknya suamiku, cuman diajak gereja tak mau. Di luar tak apa-apa dilakukannya, dihambur-hamburkannya. Cemana lampunya suami begini? Pantang sedikit letak barang langsung hilang. Bagaimana saudara? Kan repot saudara. Nah, bagaimana kondisinya seperti ini? Kan ingat. Ada juga, makanya Alkitab ini lengkap ini saudara, luar biasa memang saya pikir-pikir saudara. Diberikan juga contoh bagi kita. Yang pertama janda Sarfat, tak ada lagi suaminya. Terpaksalah dia harus menjadi perempuan yang tangguh. Dia berlaku sebagai kepala atas keluarganya saudara.
dia ambil keputusan. Dia hormati hamba Tuhan, dia dahulukan hamba Tuhan, dia layani Tuhan. Sehingga terjadi mujizat dalam keluarganya. Yang kedua, siapa dia? Adalah Abigail, saudara. Ini sering saya singgung, saudara. Abigail ini ya kebetulan dia punya suami Nabal namanya, bebal orangnya, saudara. Itu pula, saudara. Kayak berpantun dia firman Tuhan ini. Jadi saya nggak bisa lupa, saudara. Nabal orangnya, bebal orangnya, kata. 1 Samuel 25 ayat 23. Yuk, kita lihat dulu. Nah, ini Abigail, saudara. Ya, tolong dibaca, Rian. Ayat ke-23. Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Terus ia sujud pada kaki Daud serta berkata, "Aku sajalah ya Tuhan, ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini." ya, terpaksalah Abigail ini mengambil alih peran daripada suaminya. Dialah yang akhirnya menjadi berbicara, saudara. Karena suaminya ya seperti itu, saudara. Mabuk, gak sadar, saudara. Tidak berlaku seperti seharusnya seorang imam. Sehingga ya Abigail ini mengambil alih. Ya, berinisiatif. Kalau memang suami gak bisa berdoa, ya bagaimana dia ambil alih? Kok jadi malah gak berdoa, saudara? Begitu juga dengan pernikahan, saudara. Kalau seorang suami tidak berlaku sebagai seorang suami lagi, ya, contohnya dia main judi, narkoba, main perempuan, keluyuran tak kemana, gak jelas, saudara. Maka saya sebagai hamba Tuhan, saya mau katakan lebih baik tinggalkan, saudara. Saya berani katakan seperti itu. Kenapa? Ya, lebih baik pisah, bukan cerai ya, pisah, tinggalkan, bukan cerai. Dan ini saya selidiki firman Tuhan juga ada ayat pendukungnya, saudara. Tidak hanya saya karang-karang begini saja. Ya bagaimana mau tinggal sama orang yang bentuknya saja yang seperti manusia, hatinya sudah seperti hewan, saudara. Kan baru-baru ini kan terjadi tuh. Selebgram itu siapa? Macam binatang dilakukannya istrinya, saudara, dipijak-pijak segala macam. Dan itu bukan sekali dua kali, udah berkali-kali katanya. Syukur ada videonya, CCTV, ya, sehingga jadi barang bukti, saudara. Udah begitu, baru kemarin saya lihat lagi video gembala pula, saudara, ditendang-tendangnya istrinya, saudara. Gembala di Sidoarjo, Surabaya, saudara. Gembala Pantai Kosta pula. Aduh, Pantai Kosta kan orang yang penuh Roh Kudus, saudara. Tapi itulah, karena tawaran dunia, dia nyalek, saudara. Ini repotnya, saudara. Nyalek hamba Tuhan, saudara. Tergiur dia mungkin supaya lebih kaya. Memang kaya, betul dia kaya. Tapi jadi berhati binatang, saudara. Istrinya dipijak-pijak segala macam. Tapi habis itu melayani di gereja, puji Tuhan, saudara harus saling mengasihi. Tapi ketika sudah selesai bubar, saudara, tendang-tendangnya, saudara. Istrinya serba salah, mau nanti dia cerita curhat, nanti jadi rusak nama baik keluarga, hancur nanti pelayanan. Jadi aku yang disalahkan gara-gara kau ya pelayanan ini hancur, serba salah. Terpaksa dia pendam sekian lama, saudara. Akhirnya nggak tahan lagi, keluar lah. Bagaimana mau tinggal dengan orang seperti ini, saudara? Sudah dikuasai roh jahat ini. Tidak ada lagi Roh Kudus, saudara, munafik. Makanya saya 1 Korintus 7 ayat 10. Hal-hal yang seperti ini, orang yang seperti ini sudah tidak melakukan tugasnya sebagai seorang suami, tinggalkan aja, saudara. Enggak apa-apa, saudara. 1 Korintus 7 ayat 10. Kepada
kepada orang-orang yang telah kawin, aku tidak. Aku bukan, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Terus? Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya, dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Nah ini dia dasarnya saudara. Tapi kalau memang ini kan konteksnya terpaksa, jikalau ia bercerai harus tidak boleh menikah lah, jangan menikah lagi, terpaksalah sendirilah, hidup tanpa suami, ya sampai nanti si kawan itu meninggal saudara, baru boleh saudara. Tapi jangan doakanlah, cepat-cepatlah Tuhan meninggal dia biar bisa aku menikah lagi. Ya, serahkan sama Tuhan saudara. Tuhan lebih tahu mana yang terbaik saudara. Karena bagaimana hidup dengan orang yang seperti itu. Tapi jangan pula nanti salah sikit suami langsung tinggalkan, jangan gitu ya saudara. Bukan begitu penafsirannya, gawat nanti kita. Bubar nanti kita semua sini saudara. Ini namanya manusia kadang-kadang berbuat salah. Kami ini suami-suami, istri juga kadang buat salah. Janganlah pula lekas ditinggalkan. Ya gumuli dulu saudara, sampai sudah titik penghabisan, nggak bisa lagi, udah nggak kuat lagi Tuhan. Ya, sudah bolak-balik dilakukannya, selingkuh, semua dia nggak tahan lagi aku satu rumah sama orang seperti ini Tuhan. Ya sudah saudara, daripada kita nggak bisa beribadah saudara. Tuhan mau ada damai sejahtera, ada amin. Sikit yang setuju nampaknya nih. Yang setuju katakan amin. Nah, berdoalah. Gak semua jangan pula mentang-mentang misalnya keluargaku bagus, terus ku bilang pokoknya kalian jangan pisah, kalian jangan cerai masuk neraka. Ngomong enak, tergantung situasi setiap orang beda-beda, ada juga hikmat daripada Tuhan saudara, gak bisa pukul rata saudara. Tuhan juga kasih solusi, kadang-kadang seperti ini berubah setia suaminya kan. Ya bagaimana hidup dengan orang yang narkoba, semua dijuali, habis saudara, habis, pantang, semua habis saudara. Apa pokoknya yang bisa diduitkan semua, gak mau lagi hidup dengan orang yang seperti ini saudara, tinggalkan aja saudara. Yang kedua saudara ya nih. Jadi pokoknya yang pertama tadi, keluarga kita harus memiliki dasar yang kokoh. Apa itu dasar yang kokoh? Pondasi yang kokoh adalah kasih Kristus. Itulah lewat firman Tuhan ini saudara. Makanya penting seorang imam itu bawa keluarganya untuk beribadah. Bawa, ayo datang beribadah. Harus keras soal ini saudara. Kalau kita lembek soal ibadah, capek aku Pak, lembek, capek, ya udahlah, udah di rumah aja. Ya nggak jadilah saudara. Perkara ibadah jangan tawar-tawar supaya jadi anak ini saudara. Harus keras kita, harus punya otoritas kita. Kau harus ibadah, mau jadi apa kau nggak ibadah? Begitu saudara. Marahi saudara. Dan itu Tuhan, itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan suka. Makanya Tuhan gak suka nengok Imam Meli, karena dia gak marahi anak-anaknya waktu mulai melakukan hal yang enggak sama perempuan-perempuan saudara. Siapa itu? Siapa yang ingat namanya? Hopni dan yes. Tapi dia gak dimarahinya saudara. Jangan lagi itu, gitu dia cara marahinya saudara. Jangan lagi itu. Kita ini anak, janganlah. Gak gitu marahlah Tuhan saudara. Harus keras soal ini, soal ibadah ini harus keras saudara. Ini demi kebaikan anak-anak kita saudara. Demi kebaikan anak-anak kita. Kalau kita lihat anak-anak kita sudah tidak pedulikan ibadah, itu udah bahaya itu saudara. Bahaya itu. Bahaya. Harus kita tegur. Ya, itu tanda kita sayang, bukan karena tanda kita benci. Ya,
Masa kita biari masuk neraka, saudara? Ya. Kalau perkara yang lain, aduh malas sekali aku sekolah Pak, pegal-pegal semua badanku, ya udah, nggak masalah itu saudara. Perkara-perkara itu bisa belajar lewat bisa belajar. Tapi kalau urusan ibadah, nggak usah berkilah-kilah saudara. Haleluya. Yang kedua, penggembalaan. Jadi orang yang benar, anak-anak Tuhan harus punya tempat penggembalaan. Amsal 12 tadi ya kan, orang benar mendapati tempat penggembalaan. Jadi penggembalaan juga adalah rumah kita, disebut kandang penggembalaan, di mana kita dipelihara dengan satu gembala, kita dirawat, diberi makanan yang sehat, bukan yang diragi-ragi atau dicampur dengan berita-berita gak jelas saudara. Tapi murni firman Tuhan. Makanya dari tadi kita baca nats firman Tuhan supaya nggak ngalur ngidul kan, supaya tetap biarkan firman Tuhan yang berbicara bagi kita, kepada saudara, kepada saya. Tuhan berbicara kepada kita, begini harus kau lakukan nak, begini harus kau lakukan nak. Dunia ini makin jahat nak, dengarkan firman Tuhan supaya kau selamat. Ya, inilah rambu-rambu kita saudara. Inilah pedoman kita dalam hidup di dunia ini, dalam berkeluarga, dalam bekerja, ya, supaya kita enggak salah langkah saudara. Tentunya itu kita dapatkan lewat penggembalaan saudara. Jadi dikasih makanan yang sehat, minuman yang segar, dikasih vitamin, ya. Kadang-kadang izinkan juga digunting bulu-bulu kita saudara, supaya enggak kegerahan kita saudara. Orang benar, ya, satu kawanan dengan satu gembala. Jadi kita bukanlah domba yang jalan sendiri-sendiri, satu di sana-sana, enggak. Kawanan saudara. Karena ada serigala binatang buas yang coba menerkam kita. Tapi kita bagikan kawanan, nanti gembala yang bertanggung jawab saudara. Dengan tongkat penggembalaannya, ya, dia rawat kita, dia pelihara kehidupan kita. Yohanes 10 ayat yang keempat. Yohanes 10 ayat yang keempat. Ya. Demikian firman Tuhan. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan ke depan mereka, dan domba-dombanya itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Ya. Kemudian ayat yang ke-27, coba ya, 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Ya, kita kenal suara gembala kita saudara. Firman yang kita konsumsi saudara. Terus 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ya, jadi ketika kita menjadi kawanan domba, maka hasilnya kita sah menjadi milik Tuhan. Hanya domba-domba yang tergembala yang disebut milik kepunyaan Tuhan. Di sini dikatakan upahnya kita tidak akan pasti ya, kita pasti tidak akan binasa selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Hanya orang-orang yang tergembala yang pasti tidak binasa dan tidak bisa direbut oleh setan. Karena kalau masih suasana halaman, Kristen halaman itu tingginya 5 hasta. Gue lihat 6 hasta sejengkal kalau saya tidak salah saudara. Bisa diambil kulihat saudara. Belum lagi banyak burung-burung dengan kotoran najis saudara. Gagal ikut Tuhan. Tidak dihitung ibadahnya saudara. Masih Kristen halaman. Memang sudah percaya. Ya kalau masih hanya bangga, oh pokoknya aku percaya Yesus, percaya Yesus. Setan pun percaya. Dan mereka hitir-hitir lagi saudara. Masalahnya setan gak taat. Jadi kalau kita masih bangga hanya percaya tapi nggak mau taat, saudara, sekelas selevel lah iman kita dengan setan, saudara. Dia pun percaya, saudara. Makanya harus tergembala, masuk dalam kandang penggembalaan. Ya, kita menerima
ya, tanda milik Tuhan. Ini milik Tuhan. Jangan singgung, jangan ganggu. Ini milikku, ya. Di luar sudah diserahkan kepada bangsa-bangsa lain, diinjak-injak, ya, dites lagi, harus dites lagi imannya, harus dipenggal dulu. Kalau lulus baru boleh bergabung. Tapi kalau nggak lulus ya udah jadi milik setan, saudara. Tapi khusus yang menjadi milik domba-dombanya Tuhan, ini milikku, jangan singgung, kata Tuhan. Haleluya. Ya, makanya seorang demi seorang telah dilahirkan. Orang yang datang ke Gunung Sion inilah yang dihitung oleh Tuhan, masuk dalam penggembalaan. Ini milik Tuhan, ini milik Tuhan. Itu saudara. Harus ya, jadi rumah ini. Pertama tadi keluarga, penting. Kemudian penggembalaan, penting juga saudara. Tergembala saudara. Dan yang ketiga, hati saudara. Ya, hati ini pun disebut rumah saudara. Matius 12 ayat yang ke-43. Kita perhatikan firman Tuhan. Ternyata hati ini bagaikan rumah juga saudara. Matius 12 ayat 43. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Terus? Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu. Mendapati apa? Mendapati apa? Rumah itu kosong. Rumah itu kosong, bersih, tersapu dan rapi teratur. Terus? Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripada dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Demikian juga akan berlalu atas keangkatan yang jahat ini. Ya. Ternyata hati kita ini adalah rumah. Disebut juga tabernakel saudara. Kita disebut gereja Tuhan. Kitalah gereja Tuhan itu. Bait kudusnya Tuhan. Itu di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 ya. Tidak tahukah kamu tubuhmu adalah baitnya Tuhan, dan bahwa roh Tuhan ada diam di dalam kamu. Jangan pusing kita cari di mana Tuhan, di mana Tuhan. Diam di dalam kita saudara. Makanya hati-hati kita. Jangan suka ngutuk-ngutuk orang saudara. Mati nanti dia. Kalau ada roh Tuhan dalam kita benci seseorang atau sakit hati kita dibuat orang, bahaya saudara. Sial nanti dia saudara. Makanya Tuhan selalu nasihatkan kepada murid-muridnya, ya, kalau ada yang menganiaya kamu, berkati dia, doakan dia. Karena kalau sempat kita gunakan kekuatan kita, kan ada Tuhan di dalam kita saudara. Benci kita, sakit hati kita saudara, kita kutuki dia, bahaya saudara. Bahaya. Ya, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Bait berarti rumah. Dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Tahu-tahu berlaku yang enggak yang kita lakukan saudara. Makanya kalau orang makin dekat sama Tuhan, makin takut dia saudara. Makin berjaga-jaga saudara, makin apa ya, ibarat orang yang latihan pencak silat saudara. Kalau masih sabuk dasar itu sembarangan aja, anggar jago saudara. Tapi kalau dia yang udah tahu semua jurusnya saudara, hati-hati dia bergerak saudara. Karena bisa mati orang saudara. Bisa putus orang dibuat satu jurus saja, puff. Begitu juga anak-anak Tuhan ini saudara. Makin kita dipenuhi dengan pengurapan Roh Kudusnya Tuhan, biasanya orangnya ya mata rohaninya terbuka, tidak sembarangan lagi berbicara, makin tenang ya. Tidak suka kepada hal-hal yang duniawi, tidak mau lagi sembarangan
ya membenci orang dan sebagainya, karena bahaya saudara. Ya, kan ada juga satu nats firman Tuhan ya, Yesus katakan kepada murid-muridnya ya, Yesus menghembuskan Roh Kudus, terimalah Roh Kudus. Dihembuskannya Roh Kudus kepada murid-muridnya. Lalu apa kata Yesus? Kalau kau mengampuni orang, dosanya diampuni. Kalau kau katakan orang berdosa, dosanya akan tetap. Wah, bahaya saudara. Makanya ketika kita dipenuhi Roh Kudusnya Tuhan, maka kita akan bertindak hati-hati saudara. Semakin ya mawas diri, tidak sembarangan lagi saudara. Haleluya. Berikan dulu tepuk tangan ya. Tegang kali saudara. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saudara. Kalau saya pikir-pikir, kok bisa lah saya jadi hamba Tuhan. Nah, ada cita-cita saya jadi hamba Tuhan saudara. Mau jadi pemain bandnya saya cita-citanya dari dulu. Makanya sampai sekarang terbawa-bawa saudara. Sekedar hobi saja. Karena itu yang membuat saya ya senang, ya panjang umur saudara. Kita semua punya apa yang kita suka. Ada orang yang suka mancing, ada yang suka nonton film dan sebagainya. Banyak hobinya. Bahaya juga nggak punya hobi saudara. Ada yang suka otomotif, banyak. Tapi yang pasti kita harus jaga, kita harus sadar diri kita baik Tuhan. Kita nggak boleh sembarangan lagi saudara. Tetap kita jaga kekudusan kita, karena di dalam diri kita ini ada Tuhan, ada baik Tuhan. Nggak boleh kita sembarangan lagi saudara. Bahaya saudara. Jadi bagaimana, apa yang harus kita lakukan? Jangan sampai terjadi mengalami kekosongan firman dan Roh Kudus. Ada orang-orang saking tak pedulinya lagi perkara-perkara rohani, gak pernah lagi ibadah, terpikir teringat pun gak lagi saudara. Gak pernah lagi berdoa pun salah-salan. Ibadah rasanya gak menarik bagi dia saudara. Gak ada rasa kerinduan gitu. Sukanya pokoknya having fun aja, senang-senang aja saudara. Makin lama firmannya ini terkikis, habis. Urapannya makin habis, Roh Kudusnya makin habis. Lama-lama bersih, tertata rapi, tersusun kata firman Tuhan. Sehingga tahulah iblis seperti yang saya katakan tadi, dia jalan keliling. Keliling artinya dia pergi menunggu waktu yang baik, dia nanti celingak-celinguk lagi. Datanginya lagi saudara, wah bersih. Inilah saatnya. Kuajak lagi kawanku, 7 roh lain yang lebih jahat daripada aku. Ayo kita diam sini yuk. Ayo, lebih jahat. Artinya kalau kita mengalami kekosongan firman dan urapan Roh Kudus, resikonya Markus 7 ayat 21. Markus 7 ayat 21. Sedikit lagi saudara. 2 ayat lagi selesai. Markus 7 21 ya. Sebab dari hati seorang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, dan pembunuhan. Terus? Perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat kesombongan, kebebalan. Terus? Semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Iya, resikonya adalah hati kita yang seharusnya tadi memancarkan terang, garam, menjadi berkat, memancarkan firman. Akhirnya segala yang jahat keluar dari dalam hati kita, gampang kita iri, gampang kita memikirkan yang najis-najis saudara. Gampang kita, pokoknya segala yang jahat lah keluar dari hati kita. Lihat orang senang, kita meresponinya dengan hal yang negatif saudara, bukan positif. Baru gitu, pamer, gitu kita saudara. Tapi kalau orang yang dipenuhi Roh Tuhan, gak gampang dia iri hati saudara. Senang dia ada orang senang saudara. Wah puji Tuhan lah, luar biasa lah. Maunya aku pun diberkati juga lah, begitu saudara. Gak iri hati dia saudara. Wah luar biasa ya, gitu saudara. Itu tanda-tandanya saudara.
Makanya kalau mulai ada tanda-tanda dalam diri kita, cek, aduh kayaknya ada tanda-tandanya nih, gawat ini. Ya, bertobat, kembali kepada Tuhan. Tuhan tolonglah aku Tuhan yang tak beriman ini, kata kepala rumah ibadat itu kan. Tolonglah aku yang tidak percaya ini tuh. Artinya kalau mulai ada tanda-tanda kita seperti ini, wah kita harus kembali kepada Tuhan. Mohon kasih karunia Tuhan supaya memulihkan hati kita yang penuh segala yang jahat-jahat ini, saudara. Karena roh memang penurut, daging lemah. Daging kita ini sudah terkontaminasi dari sejak nenek moyang kita, saudara. Gampang jatuh, gampang memikirkan yang jahat-jahat. Ini namanya darah daging, manusia darah daging. Semua mau hamba Tuhan, semua sama itu, saudara. Sekarang tugas kita, mau kita ikutikah? Ya, adakah kamu sebodoh itu? Kata firman Tuhan. Mau kembali pula kau dalam daging. Makanya terus penuh Roh Kudus, penuh firman. Terima firman Tuhan. Tekun, dengar firman Tuhan, karena firman itu yang membersihkan kita. Jangan sampai terjadi kekosongan firman Tuhan. Firman ini kebutuhan kita. Mungkin sekarang kita dengar firman, keras hati kita. Datang terus, dengar terus. Karena iman timbul lewat pendengaran akan firman Kristus. Bagaimana mau timbul iman, dengar aja gak mau, saudara. Ibadah aja gak mau. Makanya terus kita datang. Ayat terakhir, Ibrani 10 ayat 25. Ini nasihat Tuhan bagi kita. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Penting ternyata ibadah ini, saudara. Sangat penting. Firman Tuhan menasehati kita. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ya. Kalau hal-hal lain boleh kita absen. Tapi kalau perkara rohani, harus kita punya otoritas, sikap seperti Yosua tadi. Ya, terserahmu, tapi aku seisi rumahku jangan ada yang gak ibadah. Kami akan beribadah kepada Tuhan. Tegas, keras. Ya. Demikian firman Tuhan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti biasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, Tuhan sudah mau datang sebagai mempelai pria. Dia akan menjemput kekasihnya, ya, pengantinnya. Harus dia dapati cantik jelita, saudara, sehingga membuat jantungnya berdebar dan bergirang-girang melompat-lompat, saudara. Sukacita menyambut mempelainya. Begitulah seharusnya sikap kita, saudara. Tuhan sudah mau datang. Maka tugas kita sekarang, ya, kita bangun fondasi yang kokoh rumah kita. Apa itu rumah kita? Ada 3 hal tadi. Yang pertama, keluarga. Ini penting nih, saudara, keluarga. Ya, lewat jalan-jalan pun bisa kita bangun keluarga kita. Jadi jangan biarkan langsung kita vonis orang jalan-jalan, duniawi, kedagingan. Jangan. Dia sedang membangun koneksi supaya keluarganya harmonis, supaya keluarganya sukacita, supaya terbangun kembali chemistry. Ya, karena menikah ini terus kita tidur sama orang yang sama tiap hari, saudara. Kadang-kadang kan bisa nanti terjadi kebosanan. Makanya kami di awal-awal pas pacaran sudah komitmen, jangan ada berubah, segala sesuatu harus seperti pada awal kita mulai berkasih-kasihan. Sampai sekarang kami masih manggil sayang, saudara. Awal-awalnya geli, keluarga pun geli, saudara. Sok kali orang yang dua ini, menjijikkan. Enggak apa-apa. Yang penting bagaimana keluarga ini kuat. Itu strategi kami. Tidak bisa diterapkan di apalagi yang orang tua kami dan yang lain-lain. Mungkin saudara menjijikkan dengan hal seperti itu. Enggak apa-apa, jangan ikuti, saudara. Apalagi orang Batak, saudara, alergi yang hal-hal sayang-sayangan yang berkasih-kasih. Alergi, dia memang begitu dari sananya opung-opung kita.
Tapi inilah strategi saya, inilah cara saya bagaimana supaya keluarga ini tetap gak membosankan. Seperti pacaran dulu, demikianlah seterusnya. Mungkin nanti sampai opung-opung pun janganlah nanti saudara heran kalau saya sudah tua tetap sayang-sayangan sama istri saya, saudara. Memang seperti ini adanya, saudara. Nggak saya tutup-tutupi. Sampai sekarang saya manggil sayang sama dia. Mungkin nanti Gerson sudah besar pun nanti ya dia sudah biasa lihat kami berkasih-kasihan begitu. Jangan pula udah biasa berantem itu, udah pukul-pukulan keluarganya, udah biasa itu, nanti baik lagi. Udah biasa lihat orang tua pukul-pukulan, saudara. Jangan. Kita ini jadi teladan, saudara. Cek nanti, saudara. Memang begitulah kan. Mungkin saudara alergi juga ya. Ya bagaimana lah ya. Ini bukan untuk saya anjurkan ya, terserah. Mau ikuti cara kami silakan, monggo. Ya, nggak ikuti juga nggak apa-apa, saudara. Kita semua punya cara masing-masing, kiat masing-masing. Bagaimana keluarga kita kokoh. Yang kedua, penggembalaan. Jangan anggap sepele penggembalaan. Bangun ke penggembalaan kita. Perkokoh, saudara. Ya saya tahu penggembalaan tempat ini masih banyak kekurangan. Tapi terus kita berjuang ya, saling mengasihi satu sama lain. Yang ketiga, rumah hati kita ini jaga, jangan terjadi kekosongan. Gawat nanti saudara, nanti yang keluar yang aneh-aneh ya. Terus perbanyak firman, dimanapun saudara bisa dapatkan firman Tuhan. Terlebih di penggembalaan di tempat ini, konsumsi terus, makan biar sehat rohani kita, supaya kita kuat dan Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri, kita datang ke hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku tak membawa apapun juga,